Perkenalkan, nama saya Frilianti Samosir dengan NIK R1C1233032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dengan judul Genesa dan Lingkungan Pengendapan Batubara. Menurut Elliott 1981, batubara merupakan batuan sedimen yang tersusun oleh senyawa heterogen dan terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mengalami proses kimia dan fisika secara alami. Batubara terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen sebagai unsur utama, serta mengandung unsur tambahan seperti belerang atau sulfur dan nitrogen. Selain itu, batubara juga memiliki kandungan zat mineral yang merupakan senyawa anorganik. Selanjutnya, genesa batubara. Batubara di dunia kebanyakan terbentuk pada zaman batubara atau Coal Age. Ada dua periode zaman pembentukan batubara, yaitu periode pertama pada zaman Pratersier yang dimulai sejak 345 juta tahun silam selama periode karbon dan berakhir pada 280 juta tahun silam. Periode kedua pada era Eosen sampai Miocene dimulai sekitar 100 juta tahun silam dan berakhir sejak 45 juta tahun silam. Terlihat bahwa batubara pertama terbentuk pada zaman Paleozoik dan berikutnya pada zaman Kenozoik, meliputi periode tersier yaitu Eosen, Oligocene, Miocene, dan Pliocene, serta periode Quaternary. Berikut ilustrasi pembentukan batubara. Adapun tahap awal pembentukan batubara yaitu dimulai dengan pembentukan gambut atau peat. Pada zaman batubara, iklim bumi yang tropis menyebabkan tumbuhan tumbuh subur di daerah rawa dan membentuk hutan tropis. Ketika tumbuhan mati dan menumpuk, lapisan bahan organik tersebut semakin menebal dan bagian dasar rawa perlahan turun. Material tumbuhan mengalami penguraian oleh bakteri dan jamur, menandai awal proses pembentukan batubara atau qualification. Melalui reaksi biokimia, pada tahap awal penguraian protein, kanji, dan selulosa terjadi lebih cepat dibanding lignin dan bagian tumbuhan yang berlilin. Dalam kondisi aerob, bagian tumbuhan terurai menjadi karbon dioksida, air, dan amoniak. Proses ini disebut humifikasi atau humification, yaitu tahap awal pembentukan gambut atau peat. Hasil akhirnya adalah endapan gambut yang masih mengandung sisa-sisa tumbuhan seperti daun, ranting, spora, biji, dan resin. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu pembentukan lignit. Pada tahap pembentukan lignit, proses diawali dari terbentuknya gambut di lingkungan rawa yang bersifat asam. Dalam kondisi ini, terjadi pelepasan H2O, CH4, dan sedikit CO2 sehingga terbentuk material bernama ulmin dengan rumus C65H4O30. Seiring waktu, perubahan topografi menyebabkan lapisan gambut tertimbun oleh sedimen lanau dan pasir yang diendapkan oleh sungai maupun rawa. Penimbunan ini meningkatkan tekanan dan suhu, menandai awal dari tahap metamorfik dalam pembentukan batubara. Ketika rawa gambut tertutup dan kondisi berubah menjadi basah, aktivitas bakteri meningkat dan menguraikan ulmin, melepaskan CO2, serta menyebabkan proses deoksigenasi. Akibatnya, kandungan karbon dan hidrogen dalam material bertambah membentuk lignit. Selanjutnya tahap ketiga yaitu pembentukan batubara subbitumen. Tahap selanjutnya dari proses pembentukan batubara adalah perubahan batubara dengan rank rendah menjadi batubara dengan rank menengah hingga tinggi. Pada fase ini batubara mengalami peningkatan tingkat kematangan organik akibat bertambahnya tekanan dan suhu selama proses penguburan yang lebih dalam. Kandungan hidrogen pada tahap ini cenderung tetap, sementara kandungan oksigen menurun secara signifikan akibat proses deoksigenasi lanjutan. Selama perubahan ini, terbentuk gas-gas seperti metana, karbon dioksida, dan uap air sebagai produk samping. Proses tersebut menghasilkan batubara bituminus dan selanjutnya antrasit yang memiliki kandungan karbon lebih tinggi serta nilai kalor yang lebih besar. Selanjutnya tahap keempat yaitu pembentukan batubara bitumen. Dalam tahap pembentukan batubara bitumen, kandungan hidrogen turun dengan menurunnya jumlah kandungan oksigen secara perlahan-lahan. Produk samping dari tahap ini adalah CH4, CO2, dan H2O. Tahap kelima yaitu pembentukan batubara antrasit. Pada tahap kelima adalah proses antrasit. Pada tahap ini oksigen hampir konstan
hidrogen turun lebih cepat dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Proses pembentukan batu bara merupakan serangkaian reaksi kimia. Kecepatan reaksi kimia dikendalikan oleh suhu dan tekanan. Selanjutnya itu perubahan dimensi dan posisi selama proses pembentukan batu bara, yang dimana tuh gambut dengan ketebalan lapisan 50 meter dan sedimen penutup sangat tipis, lignit dengan ketebalan lapisan 10 meter dan sedimen penutup lebih tebal dan posisi lebih dalam, bitumen dengan ketebalan lapisan 5 meter dan sedimen penutup jauh lebih tebal dan posisi jauh lebih dalam, dan antrasit ketebalan lapisan 5 meter dan posisi sama dengan saat bitumen mengalami perlipatan. Adapun ilustrasi perubahan kandungan karbon, moisture, dan oksigen dalam proses pembentukan batu bara dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana sering meningkatnya tingkat pembatubaraan atau qualification, kandungan moisture atau kadar air, saat volatil dan oksigen semakin berkurang yang ditunjukkan oleh tanda panah kiri. Sebaliknya, nilai kalor, kandungan karbon tetap, dan total karbon semakin meningkat, ditunjukkan oleh tanda panah ke kanan. Jadi, semakin tinggi tingkat kematangan batu bara, maka semakin tinggi kandungan karbon dan nilai kalor, serta semakin rendah kandungan air dan oksigennya. Itulah sebabnya lignit termasuk batu bara kualitas rendah, sedangkan antrasit merupakan batu bara kualitas tertinggi. Adapun rank batu bara. Dari tabel ini dapat dilihat bagaimana urutan atau tingkat kematangan batu bara mulai dari gambut, lignit, subbitumen, bitumen hingga antrasit. Di mana gambut memiliki kandungan karbon sekitar 60%, volatil meter lebih dari 53%, nilai kalor sekitar 16,8 megajoule per kilogram, dan kadar air lebih dari 75% in situ. Lignit memiliki karbon 61-71% dengan volatil matter 53-49% dengan nilai kalor 23 megajoule per kilogram dengan kadar air 35% in situ. Si bitumen memiliki karbon 71-77% dengan volatil matter 49-42% dan nilai kalor 29,3 megajoule per kilogram dan moisturnya itu 25-10% in situ. Bitumen itu memiliki karbon 77-87% dengan volatil matter 42-29% dan nilai kalornya itu 36,3 megajoule per kilogram dengan kadar air 8% in situ. Dan yang terakhir itu antrasit memiliki kandungan karbon tertinggi yaitu 87-95%, volatil matternya itu kurang dari 15% dan nilai kalornya 35-40 megajoule per kilogram dan kadar airnya itu 4-6% in situ. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kandungan karbon semakin besar nilai kalor sehingga kualitas batu bara juga semakin tinggi. Selanjutnya, lingkungan pengendapan batu bara. Lingkungan pengendapan adalah tempat di mana sedimentasi berlangsung dalam keadaan yang sangat kompleks sebagai interaksi faktor-faktor fisika, kimia, dan biologi. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh static global change dari air laut, geografis yang mencakup iklim, pola arus, kadar garam, flora dan fauna, dan geologi yang mencakup tektonik, geomorfologi, perubahan muka air laut lokal, dan lain-lain. Adapun lingkungan pengendapan batu bara menurut Horn 1978 dibagi menjadi 5 lingkungan, yaitu lingkungan beril, lingkungan back beril, lingkungan lower delta plain, lingkungan transitional delta plain, dan lingkungan upper delta plain atau fluvial. Lingkungan beril. Lingkungan ini mempunyai peran penting yaitu menutup oksidasi dari air laut dan mendukung pembentukan gambut di bagian daratan. Kriteria utama lingkungan ini pada hubungan lateral dan vertikal dari struktur sedimen dan pengenalan tekstur pasir. Lingkungan ini didominasi litologi batu pasir. Ke arah laut butirannya semakin luas dan selang-seling dengan serpi gampingan berwarna merah, kecoklatan, dan hijau. Selanjutnya itu lingkungan pengendapan back barrel. Lingkungan ini memiliki ciri dengan lapisan batu bara tipis, pola sebarannya sejajar, jurus lapisan, bentuk lapisan melebar, kandungan sulfur tinggi sehingga tidak dapat ditambang. Karakteristik batuan sedimen pada lingkungan ini yaitu mengalami coarsening upward. Stratigrafi lingkungan ini dicirikan oleh batu lempung dan batu lana berwarna abu-abu gelap yang kaya akan material organik.
Selanjutnya itu lingkungan pengendapan pada Lower Delta Plain. Lingkungan ini memiliki ciri lapisan batubara tipis, kandungan sulfur bervariasi, pola sebarannya umumnya sepanjang channel atau jurus pengendapan. Bentuk lapisan ditandai hadirnya splitting dan tersebar meluas cenderung memanjang jurus pengendapannya. Endapan daerah ini didominasi oleh urutan butiran kasar ke atas yang tebal. Jika ditumbuhi tumbuhan dalam jangka waktu tertentu, batubara dapat terbentuk. Selanjutnya itu lingkungan pengendapan transitional Lower Delta Plain. Lingkungan ini merupakan zona di antara Lower Delta dan Upper Delta yang menunjukkan karakteristik dari kedua sekuen. Pada lingkungan ini, batubaranya tebal lebih dari 10 meter, cenderung memanjang jurus pengendapan, tetapi kemelurusan secara lateral sering terpotong oleh channel dan kandungan sulfurnya rendah. Endapan ditandai oleh perkembangan rawa yang intensif pada pengisian yang hampir lengkap dari teluk yang interdistribusi. Kemudian itu lingkungan pengendapan Upper Delta Plain atau fluvial. Lingkungan ini merupakan akumulasi gambut dalam jumlah tidak banyak, namun lingkungannya relatif stabil. Stratigrafi dicirikan oleh perlapisan masif dan tumpang tindih dengan batu lanong. Batu pasir menghalus ke atas dengan konglomerat kerikil yang melimpah di bagian bawah, termasuk plastik batubara. Lapisan batubara pada lingkungan ini memiliki ketebalan kurang lebih 10 meter dan sering terpotong oleh channel. Itulah hasil pemaparan mengenai genesa dan lingkungan pengendapan batubara. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.